Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung bersama Ustazah Yanti. Oke, sebelum kita menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks, kita perlu mengingat kembali tentang pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah kalimat inti atau berupa pokok paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah penjelas dari gagasan pokok tersebut. Oke, sekarang menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalimat yang mengandung gagasan pokok disebut kalimat pokok atau kalimat utama. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Kalimat penjelas berfungsi menjelaskan kalimat pokok atau kalimat utama. Kalimat penjelas ini terdiri dari beberapa kalimat yang saling berhubungan untuk mendukung gagasan pokok. Untuk menghubungkan kalimat penjelas dengan kalimat inti utama dapat dilakukan dengan menggunakan penanda secara eksplisit. Jelas seperti berikut. Dalam menghubungkan kalimat penjelas dengan kalimat utama dapat dilakukan menggunakan penanda secara eksplisit atau jelas seperti berikut. Yang pertama, kita menggunakan kata rujukan benda atau suatu hal. Misalnya, ini, itu, tersebut, dan sebagainya. Contoh, kita baca dulu satu paragraf. Sebelum olahraga, perlu pemanasan. Pemanasan ini dilakukan untuk mencegah cedera saat berolahraga. Dengan pemanasan berarti mempersiapkan otot yang akan digunakan. Pemanasan juga dapat untuk meningkatkan detak jantung, meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan sirkulasi darah, dan sebagainya. Berarti dari paragraf ini kita menggunakan kata rujukan yaitu kata ini. Oke, sekarang kita pilah-pilah. Cari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah olahraga perlu pemanasan. Gagasan pendukungnya, pemanasan mencegah cedera. Selanjutnya gagasan pendukungnya, pemanasan mempersiapkan otot yang akan digunakan. Gagasan pendukung selanjutnya, pemanasan meningkatkan detak jantung, meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan sirkulasi darah. Berarti gagasan pokoknya terdapat pada kalimat pertama. Oke, sudah paham? Yang kedua yaitu menggunakan kata rujukan orang atau sesuatu yang diorangkan. Misalnya, dia, mereka, ia, nya, dan sebagainya. Contoh paragraf. Kita baca. Ridwan belajar naik sepeda. Dia sekarang sudah kelas 4 sekolah dasar. Oleh karena itu, ia ingin naik sepeda saat berangkat dan pulang sekolah. Ridwan tak kenal lelah ketika berlatih naik sepeda. Setelah seminggu, Ridwan mulai bisa mengendarai sepeda. Dari paragraf tersebut, kita menggunakan kata rujukan yaitu dia, ia. Sudah paham? Oke, sekarang kita pilah-pilah. Mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gagasan pokoknya yaitu belajar naik sepeda. Berarti terdapat pada kalimat pertama. Oke, gagasan pendukung yang pertama sudah kelas 4. Berarti kalimat
kedua. Gagasan pendukung kedua, tak kenal lelah ketika berlatih naik sepeda. Terdapat pada kalimat mana? Ayo. Kalimat keempat. Gagasan pendukung yang ketiga, ingin naik sepeda saat berangkat dan pulang sekolah. Berarti terdapat pada kalimat ketiga. Sekarang gagasan pendukung yang keempat, mulai bisa mengendarai sepeda. Berarti terdapat pada kalimat yang kelima. Oke. Oke, selanjutnya yang ketiga ya. Menggunakan kata penghubung antar kalimat. Misalnya, bahkan, contohnya, terlebih lagi, misalnya, oleh karena itu, dan lain-lain. Contoh kita baca sebuah paragraf. Rana sangat suka makan buah pepaya. Bahkan hampir setiap hari ia makan buah pepaya. Oleh karena itu, Ibu Rana selalu menyediakan buah pepaya di rumahnya. Bukan tanpa alasan Rana menyukai buah ini, karena memang buah ini sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Setelah kita membaca paragraf di atas, mari kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Gagasan pokoknya yaitu suka makan buah pepaya. Gagasan pendukung yang pertama, hampir setiap hari ia makan pepaya. Terdapat pada kalimat? Oke, kalimat kedua. Gagasan pendukung yang kedua, Ibu Rana selalu menyediakan buah pepaya di rumahnya. Terdapat di kalimat ketiga. Pinter. Gagasan pendukung yang ketiga, buah pepaya sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Terdapat pada kalimat keempat. Hebat semuanya. Oke, yang keempat kita menggunakan pengulangan kata. Paragrafnya, semua isi alam ini disebut makhluk. Artinya ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan paling mulia adalah manusia. Manusia dapat memanfaatkan semua isi alam ini untuk keperluan hidupnya. Akan tetapi, manusia dilarang merusak alam. Itu adalah contoh paragrafnya. Selanjutnya, kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah semua isi alam ini disebut makhluk. Gagasan pendukung yang pertama, manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Gagasan pendukung yang kedua, manusia dapat memanfaatkan isi alam. Gagasan pendukung yang ketiga, manusia dilarang merusak alam. Oke, sekarang kalian sudah paham semuanya kan? Tentang mencari gagasan pokok dan mencari gagasan pendukung pada sebuah paragraf. Sekarang tugas kalian melengkapi diagram berikut, kemudian susunlah menjadi sebuah paragraf seperti contoh di depan tadi.
Kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh ya anandaku semuanya. Selamat belajar dan tetap semangat.